Kita lanjutkan untuk diagram 1 itu akibat beban atau berat tanah itu sendiri. Kedua, akibat kohesi di mana arah panahnya berbeda. Untuk yang berat akibat tanah itu sendiri mendorong ke arah luar DPT, sedangkan untuk kohesi mendorong ke arah dalam sehingga menjadi tekanan pasif. Untuk yang berat tanah itu sendiri menjadi tekanan aktif. Ingat ya, simbol F itu merupakan sudah menjadi gaya, P merupakan masih tekanan lateral. Nah, di sini akibat berat tanah itu sendiri berbentuk segitiga, sedangkan untuk kohesi ini persegi. Kenapa bentuknya segitiga? Kita perhatikan ya. Tekanan di muka tanah itu nilainya sama dengan 0. Sedangkan di dasar tanah itu ada nilainya. Kenapa di atas 0? Karena tidak ada yang membebaninya. Semakin ke bawah, semakin besar, semakin besar, semakin besar, hingga di dasar paling besar karena dia menerima tekanan akibat berat tanah itu sendiri setebal H. Misalkan ketebalannya adalah H. Ini 0, 0. Misal ketebalannya adalah 7 meter. Nah, kohesi kenapa berbentuk persegi? Karena dari atas hingga kedalaman 7 meter atau sedalam H itu tanahnya homogen atau sama. Makanya di sini simbolnya cuma gamma, C, dan pi. Karena kita anggap di sepanjang kedalaman DPT tanahnya sama. Bisa jadi berbeda, nanti kita contohkan. Nah, di sini kohesi memberikan tekanan yang sama dari atas hingga bawah, makanya bentuknya persegi. Jika ini ditambahkan, maka diagramnya menjadi seperti ini. Perhatikan slide ya yang ada di PowerPoint. Nah, seperti ini. Pada bagian muka tanah, untuk yang akibat tekanan tanah nilainya sama dengan 0, tapi nilai kohesi ada, makanya arahnya ke kanan. Kedalaman berikutnya masih ke kanan karena lebih besar nilai kohesi daripada tekanan tanah. Tapi hingga ke bawah menjadi membesar lagi karena tekanan tanah akibat tanah itu sendiri lebih besar daripada kohesi sehingga arahnya mengarah kanan. Ingat gak belajar gaya, kalau ke kiri lebih besar daripada kanan maka resultan gayanya adalah menghadap ke kiri. Nah, di sini ada di satu titik di mana nilai tekanannya, nilai P-nya sama dengan 0. Titiknya setinggi apa? Itu ada rumusnya ZC sama dengan bla bla bla. Kalian lihat di slide ya. Di kedalaman itu. Nah, kemudian besarnya tekanan untuk diagram 1 tuh seberapa besar sih? Di sini tekanan sama dengan 0. Untuk di dasar tanah nilainya sama dengan di sini ya. Tekanan di dasar atau P pada H sama dengan P pada 7 meter, tekanan pada 7 meter. Ini akibat tanah itu sendiri sama dengan gamma kali H kalikan KA. Gamma kali H kali KA. Nah, P pada kedalaman tertentu nih, Z kedalaman tertentu ya, misalkan kalian mau mencari P di kedalaman 1 meter, maka rumusnya adalah gamma kali hanya 1 meter dikalikan dengan KA. Nah, besarnya KA sudah kita bahas ya sebelumnya. KA itu untuk permukaan datar, rumusnya apa? Rumusnya adalah tangan kuadrat 45 min pi per 2. Seperti itu. Nah, untuk yang akibat kohesi di sini akar 2C kali KA. Di sini juga ya, nilainya sama kan? Akar 2C kali KA. Seperti itu. Oke. Nah, untuk yang ini, kemudian tadi kan kita ada bahas ya. Kita harus mencari berapa besarnya gaya lateral dengan jaraknya atau titik beratnya. Nah, seperti yang kalian ketahui, bagian atas ini merupakan tanah pasif karena dimenangkan oleh kohesi. Kemudian yang di bawah sini ini merupakan tanah aktif sehingga kita harus mencari titik beratnya dari sebuah segitiga ini. Ingat, segitiga titik beratnya berapa?
jaraknya berapa nih. Nah, segitiga nih ya, itu titik beratnya adalah 1/3 H dari bawah, jika dari atas dia 2/3 H. Oke. Nah, jadi tekanan tanah di kedalaman H meter atau 7 meter sama dengan gamma kali H kali KA dikurang dengan 2C, ibu lupa nih, 2C akar KA atau min 2C akar KA. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kalau kita berbicara tentang F atau gaya lateral, maka ini tidak merujuk ke kedalaman tertentu. Kita langsung ke totalnya sini ya. Ibu kasih spidol. Nah, kita mulai menghitung F atau force, gaya lateralnya, gaya lateral total ya, tidak berhubungan dengan kedalaman lagi. Nih yang ibu kasih pink, luasannya adalah luasan segitiga. Untuk mencari gaya itu sama dengan luasan dari diagram yang ada, itu bentuknya segitiga. Rumus luas segitiga apa? Setengah kali alas kali tinggi. Nah, ingat ya, tekanan pada ini kan ada besarnya tekanan nih di dasarnya dia sini. Tekanannya ini kan sama dengan ini. P di H 7 meter, gamma kali H kali KA. Tulis di sini setengah. Alasnya adalah gamma kali K kali KA dikurang min 2C akar KA dikalikan dengan tingginya. Tingginya yang mana? Ini ya. Tingginya adalah H dikurang ZC. H dikurang ZC. Itu setengah alas kali tinggi. Alas kali tinggi. Kalau yang ini besarnya gayanya adalah alasnya adalah gamma kali H kali KA dikalikan dengan tingginya. Tingginya adalah H. Seperti itu. Nah, kalau ini besarnya gaya lateral akibat kohesi. Kalau ini kan gaya lateral total nih, akibat berat tanah itu sendiri dengan kohesi. Kalau ini kohesinya saja, gayanya besarnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya berapa? 2C akar KA dikali lebarnya. Lebarnya berapa? Setebal H. Oke, demikian ya.